Saya akan perkenalkan presenter hebat kita pada malam hari ini, yaitu adalah Bapak Baharudin SPD, Eskom MPD. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kendari, Sulawesi Tenggara. Beliau juga merupakan founder dari Sultra Cerdas yang merupakan komunitas yang berafiliasi dengan Sadar Igi. Selain itu, beliau juga adalah seorang master trainer Microsoft yang tentunya sudah sering mengisi training-training dari Microsoft ya. Nah, dan yang bertindak sebagai moderator pada malam hari ini adalah saya sendiri, Tahira. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya di sesi pertanyaan nanti, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan jangan lupa mengisi presensi di tengah-tengah ikon nantinya ya. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilakan Pak Baharudin untuk memaparkan. Kepada Pak Baharudin, waktu dan room, saya persilahkan. Ya. Halo. Halo, ya Bapak. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, ayo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semangat pagi Bapak Ibu peserta Vicon Sultra Go Smart ya. Ini saya lihat pesertanya sudah 332 nih. Luar biasa di pukul 20:33 waktu Indonesia Tengah. Partisipan Go Smart tadi sempat menyimak pembahasan dari Telkomsel. Mudah-mudahan semakin larut malam nih semakin banyak ya yang bisa berkunjung ke Go Smart, bisa menimba ilmu, mencoba membuka cakrawala berpikir, sehingga di sini kemudian kita bisa berbagi, berinovasi di kelas belajar kita di sekolah nanti. Baik, selaku umat beragama, maka mari kita tak henti-hentinya berucap syukur karena nikmat kesempatan, kesehatan, juga keluangan waktu kita, sehingga pada malam hari ini bisa bersama-sama dalam rangkaian aktivitas belajar, berbagi. Semoga aktivitas kita ini selalu membawa berkah untuk bisa membantu meningkatkan kompetensi guru-guru kita di sekolah-sekolah di mana saja Bapak Ibu berada. Baik, untuk lebih efisiennya waktu, barangkali saya langsung saja masuk pada materi yang akan kita ulas. Materi pada malam hari ini itu saya diserahi amanah ya untuk mengulas materinya berjudul strategi pembelajaran ya. Saya coba lihat dulu ini di ya, strategi pembelajaran daring di era new normal dengan Office 365. Nah, ya saya Bapak Ibu pribadi selaku presenter pada malam hari ini lebih cenderung mengatakan sebetulnya ini adalah lebih kepada kiat praktis. Bagaimana sih kita belajar di era new normal gitu ya. Tentu saya akan membahas tentang sisi-sisi teknologinya gitu ya. Gimana sih kita dengan menggunakan Office 365 ini kita bisa belajar lebih praktis lagi, lebih memudahkan, karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa semua orang Bapak Ibu ya. Jadi memaksa semua orang yang tadinya barangkali tidak melek teknologi, melihat sebelah mata keberadaan teknologi pembelajaran, apalagi sifatnya daring, barangkali pandangan publiknya bahwa wah itu kan
saya bukan zamannya, saya ini sudah senior, udahlah itu bukan zaman saya untuk bermain smartphone untuk mengajar. Bahkan ada saja sekolah yang punya regulasi itu melarang siswa untuk membawa smartphone ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, COVID, rupanya Corona ini, COVID-19 ini mengubah segalanya. Yang tadinya satu hal pemanfaatan teknologi ini tabu dan dianggap suatu pelanggaran di sekolah, ya sekarang dia berubah menjadi suatu hal yang diharuskan. Gitu. Ya kebayangkan Bapak Ibu kalau sampai saat ini ketika pemerintah mencanangkan itu program belajar dari rumah BDR, kalau setiap guru harus datang membelajarkan siswanya di rumah siswa, membawa catatan dan papan tulis, ya saya kira ini akan sangat menyibukkan Bapak Ibu ya, akan sangat menyibukkan para guru di Indonesia. Olehnya itu Microsoft dengan program Microsoft Office 365-nya ini membuat terobosan dengan membantu sekolah dengan layanan yang super bagus, dengan teknologi yang super mewah, tapi dengan harga yang Rp0. Nah, bagaimana kiatnya ya? Bagaimana kiatnya agar sekolah lebih mudah menggunakan Office 365 ini di sekolah-sekolah? Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan mendemokan tata cara memanfaatkan layanan Microsoft Office 365 ini untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Baik, saya mulai share screen. Mohon izin Ibu Tahira ya, saya share screen dulu. Siap, Pak. Halo Bu Tahira. Siap, Pak, siap. Ya, ya. Baik, saya share screen ya. Mohon dikontrol ketika suara saya hilang, saya dikasih notif ya, ditegur aja langsung nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Baik. Ya, saya mulai dengan mencoba masuk pada aplikasi. Baru saja saya create akun. Saya create akun ya. Baru saja saya create akun suatu website klien saya. Ini akan saya jadikan demo pada malam hari ini. Anggaplah sekolah ini itu baru mau melakukan pengelolaan web ya. Baru mau melakukan pembuatan web gitu. Ya, mengapa harus membuat web ini Bapak Ibu? Karena memang untuk bisa menerapkan menggunakan Office 365 ini sepenuhnya di sekolah, maka disyaratkan untuk mengembangkan web terlebih dahulu guna verifikasi web itu bisa dilakukan by system oleh sistemnya Microsoft Office 365. Baik, di hadapan Bapak Ibu barangkali sudah tampak layar saya ada SMA 8 Batam ya, SCHID. Ini di domainnya terlebih dahulu dibeli Bapak Ibu ya. Saya akan share dulu. Tadi ada dari salah satu master trainer juga ya, sebenarnya ini namanya Pak Syam. Beliau men-share ini ya. Ya, itu chattingannya Bu Tahira, sorry. Kelihatannya. Ini Hisham memesan domainnya seperti ini ya. Dia membuat permohonan, kemudian mengirimkan KTP kepala sekolahnya ke saya. Ini tadi baru saja dikirim. Kemarin ya, baru kemarin. Dan saya baru lihat karena memang kesibukan saya. Lalu saya teruskan ke penyedia. Kebetulan saya bergabung di RS Club Indonesia yang memang kami di sana jualan domain gitu ya. Domain untuk sekolah. Dan saya dapat notifikasi aktifnya. Setelah dapat notifikasi aktif, lalu saya buat saya create hostingnya ya, seperti ini. Nah, ini ada
tampilannya. Di sini saya coba minimize saja supaya bisa tampak. Ya, saya coba logout dulu ya biar teman-teman bisa melihat secara keseluruhan. Jadi saya akses ultrahost.net. Ini adalah website perusahaan saya yang saya gunakan untuk menghosting website-website yang ada di sekolah, di kampus, di instansi-instansi yang merupakan klien saya. Saya masukkan username dan passwordnya. Jadi ini saya masuk di control panel hostingnya langsung ya. Di web hosting manager namanya, WHM. Nah, di sini saya coba hapus dulu ya biar saya terminate account dulu. Tadi accountnya Seman 8 PTM tadi itu. Nah, ini dia. Saya terminate dulu biar Bapak Ibu bisa melihat dari awal. Ini kan saya remove accountnya ya. Ini successfully removed. Nah, di sini kemudian saya buat, anggap saja itu baru jadi, lalu saya create account baru. Nah, cara buatnya kayak gini nih. Ya, ketik Seman 8 BTM SCHID. Kemudian di sini ada generate password ya. Passwordnya saya langsung use saja. Email saya masukkan, lalu saya pilih paketnya. Jadi paket-paket ini bisa di custom sendiri ya Pak Ibu ya. Dari domain dari hosting manajernya. Ini WHM namanya web hosting manager. Kemudian di sini saya buat automatic routing setting, lalu saya create. Setelah proses create domain hosting, kemudian kita sudah bisa melihat progresnya di sini, sejauh mana progres pengerjaannya. Ini sudah berhasil, Bapak Ibu. Saya bisa langsung copy, saya ada gangguan akses internet, ini seharusnya sudah bisa tampil. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah tampil Seman 8 btm.sch.id. Nah, ini sesungguhnya dia sudah punya password ya. Ini dia. Nah, password ini saya copy, lalu saya masuk di kontrol panelnya. Ini yang saya maksud dengan cPanel website sekolah gitu ya. Oke, saya masukkan user di cPanelnya. Ini agak lama loadingnya. Oke, saya masukkan usernya Seman 8 BTM SCH ya. Kayaknya usernya. Kemudian saya masukkan passwordnya di sini. Lalu saya login dan berhasil Bapak Ibu, ini bisa dilihat. Nah, lagi sedang proses login. Nah, ini kontrol panelnya Bapak Ibu ya. Nah, kontrol panelnya ini, jadi Bapak Ibu ini akan saya proses langsung. Jika sekiranya Microsoft itu tanggap terhadap support Microsoft itu tanggap, nanti sebentar Bapak Ibu bisa mendengarkan saya akan berkomunikasi langsung dengan Microsoft untuk proses approval daripada Office 365 sekolah SMA Negeri 8 Batam ini. Baik, sebelum saya mengaktifkan, maka saya perlu menginstal dulu webnya ya. Saya coba setup webnya dulu dengan menggunakan salah satu CMS. CMS yang standar itu adalah CMS Sekolahku gitu ya. Ini saya bisa klik, ini ada CMS Sekolahku ini. Salah satu content management system yang berbahasa Indonesia dikembangkan berbasis berbasis coding CI. Jadi kalau Bapak Ibu pengembang web itu kalau mendengar CI maka itu Bapak Ibu sudah pasti mengetahui CI itu adalah code igniter, satu framework yang dikembangkan berbasis PHP dan merupakan salah satu unggulan sebetulnya. Hanya saja saat ini masih ada beberapa framework lain yang juga menyainginya. Nah, di sini saya klik free version yang 249, ya kita ambil langsung. Nah, ini langsung mengarah ke Google Drive, ya kita ambil codingannya. Jadi saya sengaja
demokan nih Bapak Ibu agar Bapak Ibu benar mengetahui prosesnya itu dari nol ya. Dari nol. Ini saya coba isi webnya. Sayangnya ini akses internet agak lambat untuk melakukan download. Mungkin saya ambil saja source code yang sudah jadi, yang sudah pernah saya download ya Bapak Ibu ya. Ini ada di folder project di komputer saya. Ini ada CMS sekolahku, kemudian ini ada 249, sudah ada. Ya, saya coba upload di ini biar tidak menunda waktu ya. Jadi sumbernya dari sini, kemudian saya coba upload di file manager, kemudian saya coba juga database-nya. Nah, di sini saya pakai wizard saja supaya tidak terlalu rumit. Nah, ini sudah terbuka. Sudah terbuka file manajernya ya. Sementara loading, kita coba demokan. Ini agak lama juga ya rupanya. Ini sepertinya ada sedikit masalah di akses internet saya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Oke, saya buat database-nya. Misalkan school Batam ya. Oke, saya next untuk melanjutkan. Kemudian saya buat usernya. Oke, saya generate password. Ini passwordnya saya copy. Lalu saya masukkan di notepad. Ini. Oke. Ini passwordnya. Lalu saya kembali lagi. Ini saya use have copied, use the password. Kemudian create user. Selanjutnya setelah usernya di create. Aduh, agak lama ini. Oke, kita buat privilege-nya ya. Privilege-nya itu kita select all saja supaya bisa user tadi bisa punya hak akses ke seluruh database yang ada. Ini saya copy, bawa ke sini biar ada catatan database. Ini username, ini database, ini rahasia konfigurasi webnya Bapak Ibu ya. Kemudian database sudah oke. Lalu di cPanel ini di public HTML saya akan mengupload file tadi ya. Ini saya bisa drag di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat saya ambil dari sini ya. Kemudian saya masukkan di ini dalam sedang proses upload sambil menunggu database-nya import melalui ini untuk mengimport database interface, tapi takutnya agak kalau saya eksekusi. Paham? Kita proses lewat ya, import database-nya tadi project, folder project, kemudian CMS. Di sini ada database CMS sekolahku. Saya coba import yang zip ya. Saya klik go. Nah, ini sudah 97%. Jadi sambil menunggu database-nya, ini sudah sukses juga. Nah, ini kita tinggal menunggu berwarna hijau indikatornya. Bisa beberapa saat lagi, ini mudah-mudahan bisa segera tampil. Supaya bisa kita ekstrak. Nah, jangan terlalu cepat Pak Bahar, pelan-pelan. Siap, siap. Oke. Rupanya terlalu cepat ya. Saya pikir ini sudah terlalu lambat karena biasanya saya mengerjakannya itu lebih cepat dari ini. Ya, sangat Pak. Sangat cepat. Oke ya, jadi ya saya perlu jelaskan dikit bahwa source code webnya seperti ini Bapak Ibu. Source code webnya itu sebetulnya hanya ini dan database ini dan hanya ada di dalam folder ini. Itu isinya ini. Kemudian ada database-nya ya. Database-nya itu yang saya import menggunakan phpMyAdmin tadi yang ini. Ini sudah sukses, proses importnya ada 346 query dieksekusi dari database CMS sekolahku.zip. Nah, ini juga sudah berhasil proses upload filenya. Kita tinggal kasih connect antara file yang baru kita upload dengan database ini. Kita koneksinya pakai apa?
itu menggunakan kata kunci yang ini tadi. Apa-apa ini password ya, ini credential data sebenarnya. Tapi untuk bahan belajar ya saya share saja nanti Bapak Ibu. Kalau ada yang jahat-jahat nggak apa-apalah, kerjain aja karena ini juga cuman latihan gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh diekspos Bapak Ibu. Ini nggak boleh diekspos. Kalau Bapak Ibu bekerja untuk website productionnya yang sudah mau dipublish itu jangan sampai ini diekspos. Karena kalau hacker mengetahui ini, maka selesailah websitenya Bapak Ibu. Bisa diacak-acak semua isinya ya. Oke, saya lanjut. Saya tinggal ekstrak ini file yang saya upload tadi dari folder yang ini ya. Dari folder CMS Sekolahku yang harusnya saya download dulu, tapi karena saya sudah pernah download sebelumnya. Ini saya tinggal klik kanan, saya ekstrak. Oke, kita tunggu proses ekstraknya selesai. Nah, ini sudah berhasil ekstraknya. Source kodenya saya hapus saja karena saya tidak butuhkan lagi ya. Saya hapus supaya tidak mengganggu. Ini database saya hapus juga. Kemudian ada folder install saya hapus juga karena di sana ada kode PHP yang bisa menginstal CMS ini. Saya hapus juga. Kemudian panduannya saya hapus juga. Nggak perlu ya. Seperti ini. Nah, yang perlu tinggal saya membuka application config. Di sini ada file namanya database.php. Ini yang saya harus edit. Kemudian saya coba ubah config-nya ya sesuai dengan konfigurasi data yang ini. Jadi ini saya copy memang pas saya bawa ke bagian ini. Ini password saya ganti. Yang root ini saya replace dengan password yang tadi. Lalu usernya saya copy. Usernya saya copy. Kemudian saya bawa ke sini ya, ke user juga saya replace. Lalu passwordnya juga, database-nya juga saya copy. Nah, setelah saya copy, pasang juga di sini database. Oke. Setelah semuanya proses pengkopian selesai, saya save change. Selesai. Dan kita coba akses websitenya yang tadinya tampilannya itu blank, cuman ini bukan 98 Popiat ya, ini sekolahnya Pak Amir nih. 98 btm.sch.id. Oke, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu dan websitenya sepertinya sudah live ya, ini sudah. Nah, cuman title-nya ini masih muncul SMA Negeri 9 Kuningan. Kenapa? Karena database-nya default itu adalah SMA Negeri 9 Kuningan. Tinggal kita masuk di administratornya Bapak Ibu. Saya /login di ujung untuk masuk di halaman adminnya untuk mengubah ini data sekolahnya, termasuk untuk melakukan posting-posting dan berita-berita termasuk data-data kepala sekolah dan profil sekolah. Baik, saya masuk di sini gunakan usernya administrator, passwordnya administrator. Oke, sorry, ini ada kesalahan. Administrator. Ya, saya copy paste saja, kemudian login. Nih, sukses. Sudah berhasil login. Setelah saya berhasil login, maka saya akan masuk pada halaman dashboardnya admin SMA Negeri 8 Batam ini. Ya, di website ini kemudian Bapak Ibu sudah bisa kita deploy. Ini ada perintah untuk mengubah indeks PHP pada baris 56 untuk mengubahnya supaya jangan muncul lagi error seperti ini. Ya, tapi sebentar nanti saya ubah. Saya perlu melakukan perubahan-perubahan pengaturan dulu di sini. Profil sekolah ya. Ya, terutama nama sekolahnya. Nah, ini emailnya. Jadi kita bisa ganti di sini info@sman88btm.sch.id. Update ya. Berubah. Terus ini nama sekolah kita ganti dengan Man 8 Batam ya, SMA Negeri 8 Batam misalkan, update lagi. Kemudian alamat webnya kita ganti http://man8btm.sch.id seperti itu.
Nah, barangkali Bapak Ibu, karena ini bukan sekolah saya, ini adalah sekolah teman saya, master trainer juga. Saya coba search datanya, misalkan NPSN Seman 8 Batam. Nah, ini kita bisa dapat nih data Dapodiknya. Nih, referensi Kemdikbudnya bisa kita cek di sini. Langkah deploy-nya saat saya bantu teman-teman itu saya biasa merujuk data di sini karena saya juga akan ditanyai oleh pihak Microsoft. Dia data referensinya mana gitu kan. Saya ditanyain tuh sama mereka. Jadi saya lihat, oh ini ada kontaknya ya, ini alamatnya Bengkong Sadai Bengkong gitu ya. Entah apa mungkin nama jalan di sana ya. Berarti alamat jalannya kita masukkan di sini. Update seperti itu. Kemudian nama kepala sekolahnya ini juga kelihatan di sini ya. Profil nama kepala sekolah. Ini Pak Mujid ya. Capseknya Mujid. Nah, kita ganti di sini, ganti Mujid. Gitu ya. Update. Terus foto kepala sekolahnya boleh ya, kalau memang ada. Nanti kotanya ya, kabupaten. Kota tadi di kontak, nah ini kita bisa ganti dengan kota Batam. Oke. Seperti ini caranya saya membantu teman-teman dalam program yang saya sering sampaikan itu bahwa ada program untuk ini kelurahannya. Kelurahannya juga kita bisa ambil Sadai ya. Oke. Update. Nah, ya paling tidak ini data-data dasarnya sudah bisa kita tampilkan ke ini dan kita jangan lupa mengubah kata sandi. Kata sandinya ini di administrator. Ya, kita bisa tampilkan ini administrator, ya. Ya, kemudian sandi barunya saya harus sembunyikan ya. Oke. Simpan perubahan. Oke, kata sandinya sudah berubah Bapak Ibu. Kita coba lihat tampilan luarnya seperti apa. Nah, kita logout dulu dan kita cek SMAN 8 BTM. Nah, sudah berubah ya datanya dan lain-lain. Ke bawah ini ada nama kepala sekolahnya juga sudah berubah. Ini Pak Mujid. Ya, termasuk data-data lainnya ini sudah berganti. Nah, barangkali ini sudah bisa digunakan dasarnya untuk bisa registrasi di Office 365 ya. Jadi saya tunjukkan, biasanya saya mengunjungi satu website, namanya itu compare product Office. Nah, ini. Nah, bisa ke situ. Selanjutnya kita tunggu berapa saat, saya pilih get started for free, ya, karena gratis ya, kita pilih itu. Lalu ini muncul Microsoft, ada sedikit ngadat jaringannya. Mudah-mudahan tidak sampai putus. Waduh, ini create a new account. Ya, sini kita pilih. Ini agak sepertinya ada sedikit masalah ya dengan jaringan komputer saya. Saya coba buka di browser yang lain ya, mudah-mudahan tidak error. Ini sepertinya masih aktif akun Office 365-nya. Saya logout dulu. Ini sekolah saya tadi sedang baru saja menyelesaikan ya. Saya coba in private Windows. Oke. Coba akses ini. Ya, saya create account. Ya. Oh, ini ada sepertinya ada akun saya sedang aktif di sini ya. Saya coba incognito Windows sini. Oke.
apakah masih ada akun saya yang aktif di sini, karena ini ada masalah dengan linknya. Sebentar ya Pak Ibu ya. Coba saya copy ini dulu, saya masukin. Oke, saya get started for free. Ya, sama saja, ini masih tahap login. Ya, sudah masuk. Di sini ada pilihan, saya pilih negara Indonesia, kemudian first name-nya Rudin, terus last name-nya ya, oke, 852 35455. Di sini Seman 8 Batam, organization size saya naikkan 1000 plus. Kemudian saya masukkan di sini Bahar Seman 8 BTM. Mudah-mudahan masih eksis. Oke, masih ada. Oke, saya create account. Oke, selanjutnya saya pilih negara Indonesia ya. Kemudian saya masukkan kontaknya. Ini untuk penanda bahwa kita bukan robot ya. Saya proses ini. Saya klik text me untuk mengirimkan SMS ke nomor handphone saya. Dan beberapa saat biasanya langsung masuk ya. Dari Microsoft. Nah, ini sudah masuk. 577243. Saya pilih next lagi. Ya. Prove you are not a robot. Ini menunjukkan bahwa pengecekan oleh sistemnya Microsoft bahwa saya bukan robot gitu ya, karena memang banyak sekali robot di internet ini saat ini terus berkembang, ya, dikembangkan oleh para programmer hebat tentunya. Kemudian di sini lagi sedang setup account-nya dalam proses. Ya, creating profile, ready to go. Nah, ini sudah keren nih, berarti udah jadi ya, Bapak Ibu. Sebentar lagi saya akan dibukakan halaman dashboard adminnya untuk Office 365 Sekolah SMA Negeri 8 Batam ini. Nah, ini dalam proses. Oke, nah, ini admin centernya ya, sudah tampil di title bar-nya. Sebentar lagi akan load page admin center Office 365, tapi ini baru trial Bapak Ibu. Trial itu account-nya dibatasi baru 25 account, sedangkan apabila sudah approval, sudah di-approve oleh Microsoft, maka akunnya itu menjadi unlimited, akan menjadi sampai kalau guru itu 1 juta orang, dan kalau siswa itu 1 juta orang, kalau guru itu dia 500.000 orang lisensi untuk guru. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini pendaftaran proses deploy Office 365-nya sedang berlangsung. Saya masukkan nama domain sekolahnya tadi, man8btm.sch.id. Kemudian saya klik use this domain. Nah, ini ada processing, kita lihat. Sementara di proses pendaftaran domainnya, dan di sini saya tinggal klik continue. Pada bagian ini Bapak Ibu bisa melihat ada proses verifikasi domain oleh Microsoft. Nah, ini ada angka-angka yang diminta isikan di control panelnya. Saya masuk di cPanel websitenya, tadi ada di sini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung karena ada cukup banyak langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Nah, ini di
Ini settingan database-nya. Ya, saya masuk di cPanel-nya ya. Ini cPanel-nya cuma 8 BTM nih. Saya masuk di sini ada zone editor. Di zone editornya ini saya coba masukkan data. Tadi kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini dia pakai txt name ya. Txt name. Jadi kita harusnya mengambilnya, mengubahnya meng-create-nya di cPanel itu pakai txt. Nah, ini ada record, manage. Saya pilih manage, lalu saya pilih di sini add txt ya, txt record. Oke, di sini valid zone-nya saya masuk txt-nya saya masukkan ini. Kemudian ini saya masukkan 3600 penanda 1 jam dan saya masukkan 98 PTM SCHID. Nanti akan mengarah ke sini. Saya add record. Klik add record dan kita tunggu berapa saat sampai ini berhasil. Oke, sukses. Berarti sudah sukses. Kita coba melakukan verifikasi pada domain yang tadi saja baru kita register di cPanel-nya. Saya klik verify. Ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu yang sedang verifying. Ya, mudah-mudahan berhasil verifikasinya karena ini link antar server. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Kita lihat, we need more information to confirm your eligibility. Ya, kita akan masuk ke billing katanya, confirm, pokoknya ada beberapa ini. When we verified you own, but we weren't able to confirm that this domain is used to an eligible school. Jadi mereka juga belum yakin, meskipun ini secara sistem sudah oke, tapi kita belum yakin kalau ini, mereka belum yakin kalau ini adalah benar-benar sekolah yang legal gitu ya. Memiliki dalam 5 hari Microsoft Support akan menginvestigasi gitu. Ya, tapi sebenarnya bukan 5 hari, ada caranya. Sebentar nanti kita lihat ya. Klik done, saya customize dulu navigation-nya di sini. Oh, agak lama ya. Ya, saya show all saja. Customize, select all. Ini saya save. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah selesai proses registrasinya, ini kan sebetulnya Bapak Ibu, SMA N8 Batam sudah punya Office Online seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat layar saya. Ini ada Outlook, Drive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya masuk pada bagian settingan keorganisasiannya. Kenapa harus disetting? Karena Microsoft akan mengecek ini. Benar nggak SMA Negeri 8 Batam ini punya profil keorganisasiannya itu sudah tepat diisi dalam tenant ini. Jadi saya pilih Organization Profile, kemudian saya pilih Organization Information. Di sini saya klik. Lalu sebentar lagi akan tampil. Nah ini kita harus masukkan data-datanya secara lengkap di sini, tentu berdasarkan data referensi dari kementerian. Ini. Nah, saya siapkan ini buat dia gitu. Nah, di sini ada alamatnya Bengkong Sadai Bengkong gitu ya. Saya copy saja lewat ini. Nah, ini saya masukkan street address Kota Batam. Ini ya. Provinsinya. Tarik, kita lihat kembali datanya tadi. Nah, ini provinsinya Kepulauan Riau. Oke. Ini kita masuk lagi di datanya. State provinsinya Provinsi Kepulauan Riau. Kepri ya. Di postal code, kode posnya. Ini kita ambil lagi. Seperti ini. Oke, dan di sini kita bisa minta langsung ditelepon oleh orangnya Microsoft. Nah, di sini saya simpan-simpan saja dulu, save. Setelah disimpan, kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan sukses. Nah, ini ada fault, sepertinya lagi ada kendala ya. Kita coba refresh halamannya. Ya, karena harap maklum, Office 365-nya baru jadi. Perlu banyak sinkronisasi sana-sini website dengan beberapa fitur-fitur yang ada dalamnya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu ini sudah bisa dipakai. Saya coba setup kembali setting organization-nya. Oke, di sini ada organization profile, ada organization information. Saya coba copy paste tadi. Ini ada
datanya. Saya masukkan lagi alamatnya. Ini. Kemudian Kota Batam. Di sini ada Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Riau, oke. Saya save. Mudah-mudahan berhasil. Ya, masih error. Ya, masih error nih. Nah, sepertinya belum siap ya. Tapi tenannya ini sebenarnya sudah bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana langkahnya kita bisa mengontak Microsoft ya? Karena tadi saya setting organization profile-nya masih agak sulit. Sepertinya masih harus perlu sinkron sistemnya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya bisa memancing Microsoft untuk bisa mengundang Microsoft agar meminta kesediaan para support Microsoft untuk bisa menelpon gitu ya. Sebentar, ini saya coba tunggu dulu. Load-nya tadi ada tampilan di bagian sini, gambar tanda tanyanya. Halo? Ya, halo. Iya Pak, ada Pak. Jelas Pak Ya? soalnya. Jelas ya. Oke, baik. Saya lanjut di request service ya di Microsoft ya. Saya klik need help di sini. Saya klik need help dan tampil di sini support assistant. Saya lebih senang menggunakan bahasa Inggris karena mereka lebih cepat. Ini saya tulis ini I want to purchase Office 365 A1 for faculty. Oke, saya enter. Saya biarkan support asistennya ini otomatis bekerja. Ini adalah robot yang dibuat oleh Microsoft sebetulnya untuk menjawab kira-kira pertanyaannya Pak Bahar ini apa gitu ya. Nah, ini robotnya lagi mikir-mikir nih. Kira-kira mau dijawab dengan apa ini keinginannya Pak Bahar. Proses, nah ini rupanya muncul di sini. Nah, yang mana yang kamu maksud? Purchase Office 365 for Education? Nah, ini saya bisa klik. Nah, dia jawab lagi tuh. Jawab lagi. Kita pura-pura saja ya bahwa ini kita sedang berbicara dengan robotnya gitu. Nah, setelah muncul, oh ya dia suruh kita contact us from. Nah, maka kita this help, yes. Nah, selanjutnya kita bisa kontak dia gitu ya. Kita bisa kontak Microsoft. Nah, nanti akan muncul di sini kontak support. Nah, ini sudah ada. Kita bisa mengontak supportnya ya. Kita masukkan apa judulnya? I want. Judulnya boleh purchase Office 365 A1 for faculty. Oke. Di sini ada kode wilayah ya. Indonesia itu 62, yang sering disebut-sebut itu negeri 62 yang ini ya. Oke. Nah, ini saya hapus saja biar nanti mereka langsung nelpon. Kemudian ini saya copy sebagai kontak saya. Oh, sudah ada rupanya. Oke, saya tidak mau ada chatting-chatting dan email karena terlalu lama. Saya mau di sini phone response within 16 minutes. Mudah-mudahan ada benar di telepon saya. Kita coba ya Pak Ibu. Saya klik contact me. Oh ya, saya tidak perlu menyebut regional settingnya. Biar dia langsung nelpon sekarang ya. Tapi saya mau select language-nya bahasa Inggris USA. Ini dia. Oke. Saya klik time zone-nya. Saya nggak perlu setting supaya dia langsung nelpon. Karena dia bilang sistem ini 21 menit. Wow. Oke, nggak apa-apa, saya kontak aja. Itu ya. Saya klik contact me, Bapak Ibu bisa melihat tadi. Barangkali sambil menunggu Microsoft nelpon ke saya, ini saya akan kasih daring ya. Saya punya handphone, mudah-mudahan bisa langsung segera direspon oleh orang Microsoft agar dia bisa langsung nelpon saya dan menghubungi saya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sambil menunggu, saya kembalikan kepada Ibu Tahira untuk bisa berdiskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Bu Tahira. Ya, siap. Terima kasih Pak Bahar atas presentasi materinya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya,
Di sesi pertama ini saya berikan 3 kesempatan untuk 3 penanya dan yang pertama saya ambil dari ini ya, yang raise hand. Pak Tabrani Lubis. Mohon Pak Adrianus diaktifkan mic-nya Pak Tabrani. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari Belitung Pak, ini guru agama Pak, SMK Negeri 1 Selat Asik. Oh ya, salam kenal Pak. Iya, Bapak mohon izin terus terang saja ini yang Bapak sampaikan itu memang kayaknya terlalu cepat Pak. Itu satu. Ya, ya. Jadi mohon penjelasannya Pak tentang keakurasian data yang akan disampaikan ini Pak, karena dari pihak Microsoft juga harus dilaporkan gitu Pak. Itu satu. Yang kedua, ini bisa nggak kalau misalnya adakah aplikasi ini kalau misalnya dalam bahasa itu kan banyak yang istilahnya kurang dipahami, bisa nggak ada bahasa Indonesianya gitu dalam pengaplikasian Microsoft 365 ini agar mudah dipahami. Bagaimana kiatnya Pak? Itu aja Pak, mungkin dari saya. Mohon izin kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, langsung dijawab atau Boleh. Oke, Boleh. Saya langsung jawab aja ya, takutnya saya tampung-tampung nanti tumpah. ya Pak. Maksudnya lupa gitu ya. Saya sebut aja tadi pertanyaan, saya pikir saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya, bahwa apakah ini ada bahasa Indonesianya. Benar bahwa di Office 365 itu kan ada settingan juga ya, biar interface-nya berbahasa Indonesia. Di sini ada pilihan language and time zone, jadi Bapak bisa kalau menggunakan Office 365 nanti bisa langsung memilih language-nya di bagian sini. Ini lagi loading, nanti Bapak pilih bahasa Indonesia. Kemudian memang bagian yang tadi itu Bapak pada saat kita mengontak Microsoft ya di kontak support yang khususnya di sini, ketika kita memilih bahasa Indonesia maka itu butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk bisa sampai pada tahapan e-profile. Sedangkan apabila kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita sudah ada estimated time di sana langsung muncul ya, perkiraan waktu. Rentang waktunya berapa lama kita mau menunggu untuk dikontak oleh orang Microsoft-nya. Nah, gitu. Terus itu sebenarnya saya memilih menggunakan bahasa Inggris itu hanya persoalan kepraktisan saja, karena di pengalaman saya sudah kurang lebih 30-an sekolah ini plus kampus dan gerakan organisasi guru yang saya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada panggilan ya. Bapak Ibu bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Ini bisa mendengar panggilan saya? Nah, ini sudah ada panggilan dari USA. Ini ada USA ya, kelihatan di kamera saya, Pak Ibu? Nggak kelihatan, oke. Saya langsung jawab ya. Silakan, Pak. Silakan Pak. Hello. Sorry. This is Swati. I'm calling from the Office 365 support related to the case number ending with 6769. How are you doing today? I'm good, thank you. So, would you like to help me to purchase the Office 365 A1 for faculty, please? Surely, I would be helping you with this and training purposes, right? Okay. Okay. So, is it fine if I could take a remote view of your screen and then could be
able to assist you further on this? Okay, so would you like to remote my computer right now? Yes. Okay, well, Is it possible? yeah, it's okay, I think, but I have to close some of my application first before you can remote my desktop. Sure. I would really appreciate if you can close all your confidential files and folders that are open. Well, Alright, and also I would like to tell you at any point of time, if you feel uncomfortable, please go ahead and disconnect the session. Right? okay. So what address should I type in my browser right now? Please open support. Support Microsoft. Microsoft. .com/help. Okay, I'm on the right page right now. Okay, please accept the agreement and let me know once you're ready for the 6-digit code. Okay, I need the 6-digit code right now from you. Please tell me. The code is 476 476. 01 Sorry, 476 301. 301. Okay, I'm connecting to you right now. Please download the Fundy Rescue app and confirm once you're able to see the chat box. Thank you. Okay, the page is now loading, and I think I have to download the application first before I can run it. Yes, you need to download it first and then you would be able to run it. Okay. Yeah, the page is still loading, and I don't know why. So before the application is run, could you help me? Could you guide me what in my admin center? What should I click? Because it takes too long to load this page. I don't know why. Maybe it's a kind of problem with my internet connection right now. Okay, could you please tell me, are you on your billing, like on the Office 365 admin? Okay, I'm now in my admin center and Microsoft Office 365 here, and I find the billing section in my left side here. Please expand it, and could you please go to your product? I have I'm on my product right now. So do you see the option, like do you see your Office 365 A1 for the Kelsey there? Okay, please wait for a while because the page is now loading. I don't know why maybe it's a kind of trouble with my internet connection, but it's still loading right now. Okay. It takes your time a lot for waiting for this. Is it loaded or is it still Yeah, loading? it's still loading. I don't know why. Kind of. I have to go to what page? Billing your products. Yeah, Loading. it's still loading right here. The page is still loading. I didn't find any options that showing the items of products here. Okay, no problem. Let's just try it on a different browser. Sometimes it's an issue with the browser. So could you please try on any other browser? Currently, which browser are you using? Okay, let me try the new other browser here. It will spend enough time. Okay, no problem. I would try to open another
Okay. I use what is Mozilla Firefox right now. Are you using a Windows version or is it Oh yeah, Mac? sorry. I got the from my previous one here. I got free billings one, but the license is only available for 5,000 users trial. Yes. So currently you have the trial license. Yeah. So can you help me to extend it to? Clear it. Sorry. Okay. Yeah, I have a trial Could you license please here. check your, okay. So do you have the option near it which says that you can, there is an expiring date given there. Do you see it? Yeah, this is an expiring date on 10 of October 20 here. Till then, you would be able to use the trial version, and once it is about to expire, you would be able to make the changes here. Sorry. Currently, you have opted for the trial version of Office 365 A1 for faculty. Yes. Alright? Yes. Right now, you would be able to use those under the billing section in the Your Products. Could you please let me know what options do you get in the particular subscription? Just under the subscription, there would be license. Like it should show like one. How many licenses are available out of Okay, 5,000? I guess. Here. Yeah, only 5,000 users available here for even for students. Okay, and just near to it would be the billing section, right? Okay, yeah, I'm in the billing section. Just under the subscription on the right side, do not go to the left column. Check in the right side where you have your subscription, where it is written Office 365 A1 for faculty premium trial or trial. Just under that, there would be 3 columns: licenses, billing, settings, and action. Right? Do you see all those 3 columns there? No. So should I go to billing accounts or what? Please check your log me in if it has been downloaded, because right now I'm not sure on which page are you. So we need to connect over the remote session. So The please application check if is it has still been downloading downloaded. right now. Okay, let's just wait for it to download, and once I connect, then we would be able to further work on it. Well, it takes here 6 minutes remaining for downloading the application. Takes longer because the application is pretty small, I think, only 2.4 megabytes, but Okay. it So, takes too long. Meanwhile, could you please tell me when you go to your products, Products. under the subscription, Okay. when you go to your product, on the right side, there would be your product written on the top, and under that, there would be subscription and benefits. Do you see that? Yeah, I got subscriptions and benefits right here. Okay. So once you have the subscriptions open, under that you would be able to see the Office 365 A1 for faculty, and there would be the second one that would be Office 365 A1 for students. Yeah. Do you see both the subscriptions there? Yeah, I got it here. Now, okay. Now, let's just do one thing. Let's just go under the Office 365 A1 for faculty. Okay. Under that, there are 3 sections.
one which shows the license. The second one is the billing, which shows free trial subscription expiring on the date. Do you see that? Yeah. And I have another section, And the setting third and one? action. Yes, settings and actions. Correct. Yeah. All right. So, under the settings and actions, could you please go to more actions available on sales page? Okay. Last option under settings and actions. Please Yeah. go there. Yeah. I already clicked it. And could you please take a screenshot of that and attach it to the ticket that you have created? Because right now also I am not able to see the screen. So please attach the screenshot of that particular page on the ticket. Take a screenshot of it using the snipping tool and then attach it under the need help section where you see the ticket. Okay. I take a snapshot of this screenshot of this desktop right now, and I found here add-on provide additional functionality that associated with this subscription. Currently, this subscription does not have any associated add-on. And then Please take a screenshot of that particular page and attach it to the ticket so that I can check what exactly is showing there, and according to the options I would be able to further assist you on that, right? okay, I think I would attach it right now. So should I go to can I edit the service request? Please go to need help section Need help? on Yeah. the right bottom. Okay, I got. Yep. Mm, Once you open it, on the above the need help there would be three icons. One is a clock-like icon. yeah. Please click on that. Yeah. Once you click on it, you would be able to see the ticket number ending with 6769. And once you scroll it down, you would be able to see the option add attachment. I don't find any add attachment here. I just see edit icon. So I click Click edit on edit. first? Okay. I only have a kind of attachment, add a file right here. So Please click yes. on add a file and attach that. Okay. Okay, and I save it. Yes, please take that. Yeah. Okay. Can you see the file right now? Because I already attached the file in the ticket. Just allow me a minute. Let me just refresh the ticket. I think the connection is so bad because the file on the size of the file only 2.4 megabytes, but it takes more than 10 minutes to download. Mohon izin Pak Bahar, ini Hello? Just give me 2 to 3 minutes here. I'm just checking it. Okay, I can download the file right now, so you may be connecting into my desktop right now. Would you like to help me with that? All right, let's just
check that. Could you please let me know, do you have the chat box available? I'm connecting to you right now. Okay, if you get any prompts for the permission on your screen, I am just waiting for it to come up. Please check it now. I don't find any. Okay. Still connecting. It's still connecting. So can you see my desktop right now? Okay, I am just waiting for it to come up. Right. I do see your desktop now. Could you please take me to the purchase service here? Okay. Purchase service under the billing. Thank you. Okay. In here, search bar, please type in A1 for security. Search it. Please hold that down. No more. Yeah, I don't find any educational tab right here. Like, Yeah, that's you what know. I'm checking for. Okay, could you please cancel it? Please cancel it. Sorry? Please cancel whatever is mentioned in the search bar. Please cancel this option. Please cancel this. Not working for me. I don't know. Maybe the issue with the network. I'm trying to clear it. Alright. Okay. Just go to your product again. Okay, I'm now in my products. Okay. Just give me a minute here. Can you see the page right now? Hello? Yes, I'm able to see that page. Yes, I'm able to see that page. Thank you. Alright, just give me a minute. I'm just checking something. Just allow me a minute. Okay, is it a school or a university that you're working with, Sorry? for which you have this particular thing? Is it a school or a university? This is for a which school. you're This is a working? public school that is opened for work days from Monday to Friday. Usually begins in the morning and up to the afternoon, about 1 o'clock and 30 minutes. Okay. Just give me a minute. I'm just checking something. I think you're not able to see it here. It is related like this. It would only come up for the educational tenant. If your tenant is not registered, and you would not be able to see that. So just allow me some time. I'm just checking that. Please be online for 3 to 4 minutes while I check it. Okay, okay. I think I will contact you again. I would be happy to hear from you the update of
about my tenant. Hello. Yes, I'm here. I'm just checking something. Okay. Swati, I think I have to close the phone first before we finish before we close the Okay, ticket. alright, no problem. I need to do another thing. I'll check and we'll get back to you on this, right? Okay, I think if you have time, you can call me back later on in maybe 30 minutes later. Is that okay? Surely, I'll give a call back after 40 minutes. That would work for me. Okay, I'll be waiting for it. Thank you. Bye. Thank Have a you. wonderful day. Okay, bye for now. Iya, mohon maaf dari percakapan yang panjang tadi Bapak Ibu ya. Rupanya yang sedang memandu saya juga kesulitan. Sebetulnya saya memahami ya Bapak Ibu yang tadi ini bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Jelas Bisa sekali. ya. Saya memahami kendalanya si support sistemnya tadi itu bahwa dia belum mendapatkan informasi. Ada feedback ya? Halo? Halo? Halo, pertanyaan Iya, baik. Sepertinya tadi itu penjelasannya dari tim Microsoft, dia tidak menemukan yang ini sebenarnya ya. Karena tadi sebenarnya saya mau nambahin data organisasi, ya, data sekolahnya, tapi ini sempat ada error, mudah-mudahan sekarang sudah bisa ya. Organization profile, saya pilih lagi. Organization information. Kemudian street address-nya. Sini kita copy. Kan lagi datanya di sini. Batam, di Kepulauan Riau. Si postal code. Ya, dan sudah tersimpan ya, mudah-mudahan berhasil. Sebentar nanti dia kontak saya lagi untuk mengaktifkan tenannya. Dan Bapak Ibu sebetulnya dengan 5.000 akun ini untuk sampai bulan 10 tadi sampai tanggal 10 bulan 10 ya. Ini sudah bisa dipakai gitu PowerPoint-nya, Teams dan lain-lainnya. Ya, barangkali ada tambahan tadi penjelasan buat Bapak yang tadi bertanya ya, Pak siapa tuh? Saya lupa namanya tadi ya karena cukup. Ya, Pak Tabrani Lubis ya, bahwa Office 365 ini memang sudah support multi language, bahasanya sudah support semua. Tinggal kita saja yang mengubah settingnya pada bagian admin centernya ini, jadi kita bisa ubah di sini, kemudian ubah setting time zone dan kita save ya, seperti itu. Ya, untuk memudahkan kita mengerjakannya. Kalau saya sih pribadi sebetulnya, saya justru agak bingung kadang-kadang ketika melihat dalam format bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia kalau seperti paste itu tempel dan lain-lain itu agak saya rasa membingungkan, masa komputer ditempel-tempel gitu ya. Tapi itu kan soal selera pengguna dan memang tergantung bagaimana kita memanfaatkan aplikasi ini dengan cara yang lebih menyenangkan.
Mungkin Bapak Ibu ada lagi hal yang mau didiskusikan, disilahkan. Iya Pak, ini ada penanya lagi dari kolom chat, tetapi sebelumnya saya ingatkan ya untuk teman-teman agar bisa tetap stay di room, karena ini untuk 3 penanya akan ada 3 penanya terbaik ya, akan mendapatkan door prize dari PT Telkomsel. Jadi diharapkan tetap stay di room. Oke, untuk penanya kedua saya ambil dari kolom chat. Ini ada dari Ibu Hidayati Wiwi. Ini pertanyaannya, apakah Office 365A1 bisa digunakan secara offline? Itu saja, Pak. Office 365A1. Ya, baik. Office 365A1 itu adalah lisensi Office online, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa diinstal untuk di layar komputer kita, di desktop nggak bisa diinstal. Ya, jadi bisanya hanya untuk seperti ini ya. Kalau kita coba buka, ini bisa dilihat Bapak Ibu tampilan layar saya? Bisa, Pak, bisa. Ya, jadi ini di Office 365-nya ketika saya buka seperti ini. Ini semua online gitu ya, tidak bisa diinstal. Walaupun di sebelah kanan ini bisa ada tombol install, tapi lisensinya bukan untuk install. Nah, di bagian ini pun aplikasi-aplikasi ini hanya bisa dipakai online dan berbasis cloud di OneDrive ya, seperti itu. Demikian penjelasan saya mungkin. Nanti sebentar juga kita boleh diskusi-diskusi tentang fitur-fitur atau apa saja aplikasi yang ada dalam. Silakan saya kembalikan ke Ibu Tahira ya. Ya, oke, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin Ibu Hidayati sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini saya ambil lagi dari yang raise hand. Dari atas ada Bapak Indra Caniago, Bosmart. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Bahar. Semangat pagi Bapak. Iya. Iya, saya dengar percakapan Pak Bahar tadi dengan dari Microsoft tadi, saya keingat 2 minggu lalu. Saya yakin sekali Mbak itu yang nelpon saya. Ya, nelpon. Jadi saya waktu itu hanya 2 menit, saya kelabakan, saya langsung kasih mati. Saya dapat pesan, ada yang nelpon katanya dari Microsoft, dari Shanghai. Persis Mbak tadi yang nelpon itu. Jadi Pak Bahar, pengalaman kemarin itu, saya dari SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo, alhamdulillah sudah di-deploy, sudah ada domain. Kemarin itu memang saya tidak pakai langsung di telepon itu, tapi saya memakai sistem tiket ya. Memang menunggu 2 hari baru diberikan, diaktifkan dan diberikan lisensi untuk student 500.000 dan untuk pengajarnya 1 juta. Jadi tanpa batas. Kebalik Pak, kebalik karena studennya itu 1 juta Pak. Kalau pengajarnya 500.000. Ya. Oh iya, benar. Ya, seperti itu. Ya. Benar. Ya. Nah, yang di sini ya yang saya 500. Ya. 500.000 ya. Fakulti sekolah ya. Fakultinya 500 ya. Itu siswanya 1 juta. Ya, alhamdulillah. Selama 2 minggu ini kami di sekolah, termasuk saya adminnya, sudah berelaborasi dan membuka fitur-fitur, terutama pada fitur Teams. Itu kita kan selama ini mungkin ada yang lebih familiar dengan Webex atau Zoom. Dan di Teams itu saya lihat apakah bedanya A1 dengan A3 atau A5. Karena yang di A1 ini saya lihat seorang guru apabila dia mengajar di kelas, dia membuat Teams, kemudian mengajar kepada anak-anaknya melalui Vicon, itu si guru ini bisa dikeluarkan oleh si anak ini.
yang sementara bicara langsung dikeluarkan, di expel kan. Nah, tidak ada fitur tentang kelas atau room bisa dikunci. Dan juga dalam mood all-nya itu semua peserta bisa mood all. Kalau di fitur Webex atau Zoom kan bisa host yang berkuasa di situ. Jadi barangkali bisa nanti dari Pak Bahar menjelaskan apakah dengan A3 atau A5 ada kelebihan-kelebihannya, Pak. Terima kasih Pak Bahar. Semangat pagi. Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk concurrent meeting ya, memang Office A1 ini di Teams-nya ya, terutama. Saya coba tunjukkan dulu di aplikasi Teams. Ya. Oh ya, ini ada, saya loginnya pakai incognito, agak masalah ini, biasanya nggak bisa login karena di Microsoft Teams ini harusnya dia bisa dibuka di public browser ya. Pertanyaan Bapak tadi di A1 dengan A3. Kalau concurrent meeting itu sebetulnya secara jumlah sama saja, dan ketika kita berbicara fitur Teams, kalau mau dibedain sama ini kan sebenarnya Webex juga punya room yang terbuka ya seperti Microsoft Teams. Ya, kecuali kita menggunakan aplikasi Webex seperti punyanya PSMK ya, seperti ini yang memang dia roomnya itu memisah antara attendees dan panelis. Nah, di Webex Meeting kita mengenal live event ya, live event. Di live event itu bahkan penonton juga nggak bisa ngapa-ngapain. Penonton nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa membuat pertanyaan melalui Q&A. Ya, nanti bisa di-approve oleh admin, oleh moderator, baru bisa masuk pertanyaannya dan disampaikan seperti itu. Jadi sebetulnya fiturnya kurang lebih sama sih. Kalau perbandingannya dengan yang A3, malah A3 itu punya fasilitas untuk bisa nginstal. Mohon maaf Pak, saya potong. Ya. Gimana? Ini Pak, layarnya nggak kelihatan Pak. Loh, kok layarnya nggak kelihatan ya? Iya. Saya stop dulu kalau gitu ya. Saya coba share screen lagi. Screen 1. Oke, sudah. Udah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita lihat compare produknya di Office 365, ya fitur-fiturnya Teams itu ini sama saja ya, tidak ada yang ini, hanya memang dia punya installernya ya. Ada installernya di sini, jadi bisa install berbasis desktop kalau yang A3 dan atau A5. Kalau di A1 murni semuanya Office-nya online gitu ya. Seperti itu. Kalau dibawa ke urusan Teams-nya, ya Teams memang punya dua itu. Kalau setahu saya mungkin di sisi lainnya ada yang berbeda, mungkin punya pengalaman yang berbeda penggunaan Teams, mungkin bisa share bersama-sama di pertemuan malam hari ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak terkait dengan pemanfaatan Office Microsoft Teams ini, pemanfaatan Microsoft Teams ini sebagai fasilitas media konferensi itu ya. Kalau saya sih melihat semua plus minus di Zoom juga ada kekurangan juga, di Webex juga ada kekurangan, tapi ya saya melihat dari sisi kelebihan Microsoft Teams ini sebenarnya terkait dengan pembelajaran, dia bisa menjawab dua moda pembelajaran, baik itu pembelajaran secara sinkron maupun asinkron, itu saja.
Sedangkan kalau di Webex atau di Teams ya, atau di Webex atau di Zoom atau mungkin fasilitas video conference lainnya itu, ya tentu Bapak tidak akan mendapati yang namanya analytics, ya, tidak akan mendapat yang namanya assignment, tidak akan mendapat yang namanya grade, tidak akan mendapat yang namanya insights, gitu ya. Iya, Ya, karena memang di Teams ini ya super komplitnya tools untuk pembelajaran sebenarnya. Nah, di Teams yang di meetingsnya juga itu sebetulnya pelengkap ya, pelengkap, dan saya kira ini satu hal yang sangat powerful, bisa mendukung proses proses webinar dengan kapasitas yang cukup besar, dan juga di dalamnya itu langsung terintegrasi dengan chat di Teams. Ya. Langsung terintegrasi dengan chat di Teams. Jadi kalau misalkan kita chat di Microsoft Teams pada saat kita sedang live webinar, maka otomatis itu chattingan itu langsung terekam, dan hebatnya lagi chattingan itu seberapa banyak itu bisa diakumulasi dalam bentuk insight, dan orang bisa melihat wah seberapa si siswa kita, mungkin satu orang siswa itu secara detail aktivitasnya dalam sebulan berapa kali sih dia replay dengan kata-kata yang bagus, atau dia berapa kali sih dia memberikan emot senyum selama sebulan di dalam aktivitas digital dia di Microsoft Teams. Saya kira seperti itu. Ya, iya. Oke Pak Indra, sudah cukup jelas Pak? Ya, cukup jelas. Terima kasih Ibu Tahira. Ya Pak, sama-sama. Kita buka lagi ya sesi pertanyaan. Satu lagi mungkin. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Dari Pak Agus Kantale, silakan Pak Agus. Mohon Pak Adrianus diaktifkan mic-nya Pak Agus. Oke, sudah Pak, silakan. Ya, mungkin tidak monitor ya. Dialihkan ke yang lain barangkali. Barangkali bisa diberikan ke yang lain. Saya khawatir Pak Agus enggak berada di depan laptop atau di depan PC-nya. Maaf. Mic saya tidak. Ini ada di chat beberapa pertanyaan hampir mirip. Bagaimana, ini dari Ibu Tuti, bagaimana mendapatkan akun Office 365 free, sama Ibu Dwi Satria ini kayaknya hampir mirip nih. Mendapatkan akun Office 365 yang bisa dibagikan ke teman sejawat. Gitu Pak. Iya. Saya langsung saja mungkin ya. Iya Pak, silakan. Ya, mendapatkan akun Office 365 untuk bisa dibagi ke teman sejawat. Sebetulnya yang bisa membagi itu hanya admin, Bu ya. Ya, hanya admin. Seperti yang tadi saya lakukan, saya demokan itu. Admin untuk SMA Negeri 8 Batam ini hanya ini yang bisa menambahkan user, ya, menambahkan data guru, menambahkan data siswa, atau mengimpor dalam data siswa dalam sistem. Nah, kalau Ibu hanya seorang pengguna standar yang diserahi akun oleh admin, maka ya Ibu tidak bisa membagi apa-apa ke mereka gitu. Nah, solusi yang saya jelaskan malam hari ini sebetulnya ya sekolah punya website dulu, lalu bisa mendeploy akunnya seperti langkah-langkah yang tadi saya sudah demokan. Nah, setelah itu baru admin sekolahnya masuk di admin ini, kemudian nambah user, lalu dibagi-bagi ke teman-teman sejawatnya. Nah, proses penambahannya Pak Ibu, kalau kita klik ini, itu ada dua cara, bisa menambahkan satu persatu usernya, kemudian bisa juga mengimport secara kolektif, menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Nah, ini di bagian ini,
Jadi kita tinggal nambah, ini ada users, kemudian ada active users. Di sini kita bisa menambah add multiple users. Bapak Ibu bisa melihat ini baru satu orang ya, yang punya akun di sini adalah saya sendiri yang tadi saya buat. Di sini kita bisa nambah add multiple users. Nah, kita bisa mengambil contoh file CSV-nya di sini, kemudian kita ubah. Nah, contoh-contohnya tadi kayaknya yang tadi ada deh, saya udah buat. Nah, ini kayak gini. Ini yang tadi saya gunakan untuk melatih guru di SMA Negeri 4 Kendari. Nah, ini saya buat file Excel-nya, lalu saya import ke dalam sistem ini. Menggunakan file CSV, diverifikasi. Kemudian di download hasilnya ya, di assign license-nya, diproses sampai akhir, kemudian di download lisensinya. Nah, Bapak Ibu kalau mau bagi-bagi akun ke rekan sejawatnya ya deploy dulu. Ya. Deploy dulu akunnya, punya dulu website gitu ya. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu minat, kami dari Sultra Cerdas ini sedang program 1000 website membantu sekolah untuk pengembangan 1000 website dan mendorong deploy akun Office 365 untuk 1000 sekolah. Ya, nanti komunikasinya akan kami share di teman-teman Go Smart. Mungkin via Ibu Herlina Ohi ya, nanti kami akan share, dan saya lebih awal saya sudah komunikasi dengan beliau tentang program ini. Insya Allah tadi juga siang-siang saya sudah share informasi melalui meeting tadi di MKKS Gorontalo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu, yang tadi ingin bagi-bagi akun Office 365 dengan rekan teman sejawatnya, dengan siswanya, dan rekan-rekan lain di sekolah. Ya, demikian, Ibu, saya kembalikan kepada Bu Tahira. Oke, jadi intinya Bapak harus deploy dulu ya. Mungkin Harus deploy dulu. Ya, Ibu yang bertanya diajukan ke kepala sekolahnya mungkin. Oke, masih Ya, bisa dibuka pertanyaan? Ini sudah pukul 22:05. Mungkin Iya, kita Oke, ya. Berarti kita Pikon cukupkan kita dulu ya. malam ini sampai di sini dulu, dan sebelum ditutup mohon Pak konklusinya dari Bapak. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, Office 365 adalah tools ya, alat yang bisa kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran kita itu bisa lebih efektif dan efisien. Tentu yang namanya alat ketika berada di tangan seorang yang capable, yang kompeten, berada di tangan seorang guru yang tepat, yang memiliki kompetensi pedagogik, yang menguasai materi, dan mampu membelajar siswa, pembelajaran itu akan semakin baik. Ya, alat yang sebagus apapun, secanggih apapun alat, ketika berada di tangan seorang yang tidak terampil, maka justru alat itu banyak menyebabkan kerusakan-kerusakan. Ya, demikian mungkin kombinasi alat yang baik di tangan orang yang tepat akan menghasilkan produk-produk terbaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk presenter pada malam ini kepada Pak Bahar, dan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya akan diumumkan. Bagaimana Bu Herlina, akan diumumkan peserta yang mendapatkan door prize? Ya, di sini ada Pak Pembina. Oh ya, disilakan kepada Pak